Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam program ini kita bersama-sama akan mempersiapkan pelayanan kita akan membaca firman Tuhan dan juga menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Hari ini kita akan bersama-sama membahas kisah tentang Esau dan Yakub. Dan kita mau memperkenalkan adik-adik pada Tuhan yang memilih. Bahan Alkitab diambil dari Kejadian pasal yang ke-27 ayat 1 sampai dengan 40. Sebelum kita memulai proses persiapan kita, mari kita berdatang pada Tuhan, meminta pimpinan Roh Kudus menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan boleh memberikan kesempatan untuk kami mempersiapkan diri dalam pelayanan kami. Biarlah setiap kami boleh ditolong Tuhan untuk kami menemukan apa yang Tuhan rindu sampaikan kepada adik-adik. Kami siap, ya Roh Kudus, tuntunlah kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menggali bahan firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-27, ayat 1 sampai dengan 40, bersama dengan Kakak Pendeta Santi. Kak Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak saya mengajak kita boleh menyiapkan Alkitab dari Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Saya akan baca untuk kita semua. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya. Ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan, dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya aku makan, dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang, anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing-kambing itu." Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu, ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah. Lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatnya, anakku." Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau, apakah engkau ini anakku Esau atau bukan." Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara, suara Yakub, kalau tangan, tangan Esau." Jadi Ishak tidak mengenal dia, karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia.
Tetapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya, "Iya." Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku supaya aku makan daging buruan masakan anakku, karena agar aku memberkati engkau." Jadi didekatkannyalah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan, dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang, dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga, ya Bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku? Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Lalu katanya, "Apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku?" Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, "Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu, apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku?" Kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat yang satu itukah yang ada padamu, ya Bapa? Berkatilah aku ini juga, ya Bapa." Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Ya, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, cukup panjang ya bacaan Alkitab kita pada episode kali ini. Kita mempersiapkan bahan ajar dengan tema Tuhan yang memilih. Kita mau belajar dari kisah Esau dan Yakub. Ya, diawali dengan keterangan bahwa Ishak sudah semakin lanjut usia, sehingga pandangannya pun semakin kabur. Ishak merasa bahwa rasanya akhir hidupnya telah semakin mendekat. Maka ia pun bermaksud untuk menyampaikan berkat terakhir kepada anak kesayangannya, yaitu Esau. Berkat terakhir ini memang bukan sembarang berkat, bukan sekadar berkat bahwa nanti Esau akan mendapatkan harta yang banyak, melainkan ini adalah berkat yang istimewa. Sebelum Ishak menyampaikan berkat terakhirnya, ternyata ia menyuruh Esau lebih dulu untuk berburu, lalu kemudian mengolah daging kesukaan ayahnya. Dan Ribka, istri Ishak, mendengar berkat yang nanti akan diberikan kepada Esau. Lalu kemudian Ribka memanggil Yakub untuk segera
semacam berdandan menyerupai Esau kakaknya agar nanti Yakub yang akan menghadap bapaknya untuk bisa menerima berkat terakhir. Nah, ini kan sebetulnya kan telah terjadi peristiwa tipu menipu ini, berarti ya telah terjadi peristiwa tipu menipu, dan ternyata betul Ishak yang sebetulnya di awal sudah mulai agak curiga suaranya, lalu kemudian curiga dengan dengan tampilan begitu ya, meraba-raba begitu Yakub, tapi kok suaranya bukan suara Esau, tapi begitu diraba kok mirip begitu ya, seperti tampilan Esau. Intinya adalah berkat terakhir itu diberikan oleh Ishak kepada Yakub. Berkat yang luar biasa yang akhirnya diberikan pada Yakub. Nah, dari cerita ini mungkin di antara kakak-kakak ada yang berpikir, kok bisa ya begitu ya, berkat terakhir itu diberikan pada Yakub, padahal kan ini kan prosesnya adalah proses sudah terjadi begitu penipuan. Nah, kalau kita baca di Kejadian 25 ayat 23, di sana sudah tertulis, sebentar. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi sebelumnya memang Tuhan sudah menetapkan ya, Tuhan sudah memilih bahwa nanti akan diberikan begitu ya berkat istimewa itu justru kepada yang muda, yaitu kepada Yakub. Namun bukan berarti lalu kemudian seolah-olah Tuhan membenarkan begitu ya tindakan penipuan begitu yang dilakukan baik oleh Ribka maupun juga oleh Yakub. Nanti di ayat selanjutnya, di tema nanti yang lain akan kita lihat bagaimana nanti Yakub menerima begitu ya konsekuensi dari tindakan penipuan yang sudah ia lakukan. Dia hidup nanti dalam pelarian selama puluhan tahun, itu nanti untuk bahan ajar selanjutnya. Namun kita akan fokus di sini tentang belajar dari kisah Esau dan Yakub, Tuhan yang memilih. Jadi memang berkat yang diterima oleh Yakub itu ia dapat bukan karena begitu ya, intinya bukan karena hasil reka ya, hasil tipuan begitu ya, semacam konspirasi begitu antara ibunya dan juga Yakub, melainkan memang sesungguhnya sejak semula Kejadian 25 ayat 23 itu dicatat tadi ya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi memang ketetapan itu sudah Tuhan berikan, sudah Tuhan sampaikan jauh sebelum begitu ya peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Ribka maupun juga Yakub. Nah, kakak-kakak, dari sini kita melihat ini tujuan di setiap kelas. Anak mengenal kisah hak kesulungan Esau yang diambil Yakub. Anak dapat berkata Tuhan memilih itu di Batita Balita. Jadi melihat begitu ya bahwa memang sejak semula Tuhan memang sudah memilih begitu Yakub begitu ya. Walau demikian lalu kemudian bukan berarti lalu kemudian Tuhan semacam tutup mata dari tindakan keliru ya yang fatal begitu yang dilakukan oleh Yakub begitu. Nanti dia akan belajar, nanti dia akan dididik begitu oleh Tuhan dalam perjalanan pelariannya nanti. Lalu kemudian relevansinya untuk anak pun bisa menyadari begitu tentang berkat yang Tuhan berikan kepada mereka, bahwa Tuhan memilih anak-anak itu sebagai anak-anak Tuhan. Jadi mereka bangga, mereka bisa mengatakan bahwa ya, Tuhan sudah memilih aku menjadi anaknya. Ya. Lalu kelas kecil anak tahu bahwa Tuhan telah memilih Yakub sebelum kisah perebutan hak kesulungan yang Yakub lakukan pada Esau. Itu perlu disampaikan. Lalu kemudian sampaikan juga bahwa tindakan Yakub itu bukan tindakan yang dibenarkan, lantas lalu kemudian dibenarkan oleh Tuhan. Tidak sama sekali. Anak-anak diajar untuk tidak boleh melakukan
penipuan seperti itu ya. Anak mau hidup baik karena Tuhan sudah memilihnya. Justru karena mereka yakin, mereka percaya bahwa Tuhan sudah memilih mereka sebagai anak-anak Tuhan, maka mereka diminta untuk hidup yang baik ya. Karena Tuhan sudah memilih mereka menjadi anak-anak Tuhan. Lalu kemudian kelas besar, anak tahu bahwa Tuhan memilih Yakub sebelum kisah perebutan hak kesulungan yang Yakub lakukan pada Esau. Anak mau hidup baik karena Tuhan sudah milihnya. Saya ulang lagi ya. Jadi karena mereka tahu ya, karena mereka meyakini bahwa Tuhan sudah milih mereka sebagai anak Tuhan, maka mereka diajak untuk hidup yang baik ya, untuk hidup dengan baik. Ya. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk memahami firman Tuhan, menemukan pesan yang kita akan sampaikan kepada adik-adik. Kita akan membahas ide penyampaian cerita di tiap kelas. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah tentang Esau dan Yakub. Kita mau menyampaikan kepada adik-adik tentang Tuhan yang memilih. Kejadian pasal ke-27 ayat 1 sampai dengan 40 menjadi bahan yang kita bahas. Kakak Pendeta Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan. Nah, kita saat ini akan membahas bagaimana kita menyampaikan di kelas-kelas. Pertama, kita akan menyampaikannya di kelas Batita Balita. Apa ide yang kita bisa sampaikan di sana? Kita bisa dapatkan bersama-sama dengan Kak Abraham. Kak Abraham, silakan. Halo kakak-kakak semua, kembali lagi bersama saya Abraham. Dan sekarang kita akan membahas dan melihat persiapan sekolah minggu untuk kelas Batita atau Balita. Nah kakak-kakak, tema untuk kelas Batita dan Balita kita hari ini adalah Tuhan memilih. Dengan bacaan Alkitab dari 1 Samuel pasal 16 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Nah kakak-kakak, untuk tujuan pembelajarannya hari ini ada 2. Yang pertama, anak mengenal kisah Daud diurapi menjadi raja. Nah yang kedua, anak dapat menceritakan kembali kisah Daud diurapi menjadi raja. Nah dari 2 tujuan pembelajaran ini, kita ada 2 key stories kakak-kakak. Yang pertama itu adalah tell the stories. Ceritakan saja kakak-kakak. Kunci pertama dari sekolah minggu hari ini adalah kita sebagai kakak-kakak guru sekolah minggu memperkenalkan cerita tentang Daud yang diurapi menjadi raja. Kisah ini tidak asing bagi kita. Kakak-kakak bisa kembali membaca langsung dari Alkitab atau bisa menambah referensi dari buku Suluh Anak halaman 244 sampai 245. Kuncinya adalah kita betul-betul menceritakan bagaimana Daud menjadi seorang raja. Dimulai dari kesedihan Samuel,
Lalu Tuhan itu merespons sehingga Samuel dapat menemui keluarga Isai. Lalu bagaimana Samuel menemui semua anak Isai hingga bertemu anak bungsu Isai yaitu Daud. Dan yang terakhir, bagaimana Samuel mendengarkan pilihan Tuhan dan mengurapi Daud menjadi raja. Nah, kunci yang kedua itu adalah all about David. Nah, kunci kedua itu semua kembali ke cerita Daud. Kakak-kakak, berbeda dengan kelas kecil dan kelas besar yang pelajaran dari cerita Daudnya ini menjadi tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran untuk kelas batita atau balita adalah anak sekolah minggu atau anak-anak dapat menceritakan kembali kisah Daud diurapi menjadi raja. Nah, jadi kakak-kakak, kita tentu tidak bisa memisahkan pelajaran yang didapat dari kisah Daud menjadi raja. Pelajarannya kan anak-anak belajar jika Tuhan melihat hati, dan kita belajar dari kisah Daud untuk memiliki hati yang baik, dan belajar dari Samuel untuk mau baik kepada semua orang. Misalkan kepada mama, kepada papa, kepada kakak guru sekolah minggu, atau kepada teman-teman. Namun, kita jangan lupa tujuan utamanya untuk menekankan semua pelajaran itu didapat dari kisah Daud menjadi raja. Kita harus ulang-ulang menekankan ini, harus terus menarik setiap pelajaran kembali kepada kisah Daud menjadi raja, supaya anak-anak mengingat. Dan mereka akan mengingat pelajaran yang mereka dapat hari ini dari kisah Daud yang diurapi menjadi raja. Ini nantinya akan nyambung ke saran aktivitas sekolah minggu nanti, kakak-kakak. Nah, selanjutnya ada tentang penyampaian cerita. Ada dua opsi, kakak-kakak. Opsi pertama itu, kita bisa memulai cerita dengan bertanya kepada anak-anak. Misalnya, siapa yang tahu Daud? Atau siapa yang tahu Raja Daud? Kenapa Daud menjadi raja? Dan lain sebagainya. Kakak juga bisa tebak-tebakannya menggunakan gambar atau dengan boneka. Lalu kita bisa masuk ke dalam ceritanya. Tadi kunci pertama. Kita betul-betul menceritakan, memperkenalkan kisah Daud yang diurapi menjadi raja. Baru setelah itu, kita masuk ke kunci yang kedua, bagaimana kita mempelajari pelajaran hidup yang didapat dari kisah Daud menjadi raja, tetapi kembali ditarik ke dalam kisah-kisah Daud. Lalu opsi yang kedua, kakak-kakak, kita akan membuka cerita sekolah minggu hari ini dengan aktivitas. Nah, nanti sekalian akan kita lihat aktivitas seperti apa. Lalu, setelah kita membuka dengan aktivitas, kita lalu akan kembali ke kunci pertama, kunci kedua, lalu kita bisa menutup sekolah minggu hari ini. Nah, kakak-kakak, untuk aktivitasnya, aktivitas kali ini saran saya adalah tentang bermain puzzle. Namanya adalah puzzle Kita Dipilih Tuhan. Ada apa aja sih kakak alat bahannya? Alat dan bahannya itu sangat sederhana, yaitu kertas print dan juga pensil warna atau bisa menggunakan krayon. Nah, seperti yang ada dalam gambar ini, kakak bisa memprint dengan mencantumkan nomor-nomor supaya nanti bisa ditempelkan oleh kakak maupun oleh anak sekolah minggu. Jadi, penjelasannya kakak masing-masing anak diberikan satu buah kertas print yang harus diwarnai oleh pensil warna atau bisa juga dengan krayon. Nah, lalu bisa diberikan waktu 15-20 menit untuk mengerjakan aktivitas. Lalu setelah semua anak sudah selesai, kakak guru sekolah minggu akan mengurutkan dan menempel semua kertas print anak-anak sehingga membentuk gambar dari kisah Daud diurapi menjadi raja. Seperti contoh yang ada di dalam sini. Lalu kakak-kakak bisa kembali menanyakan kepada anak-anak apa yang mereka ingat dan pelajari atau yang sudah dibahas dari kisah Daud yang sudah kakak-kakak ceritakan tadi. Tapi itu untuk yang opsi pertama. Kalau untuk yang opsi kedua, berarti kakak memulainya dengan aktivitas terlebih dahulu. Baru kakak tidak perlu menanyakan lagi, langsung kakak masuk kepada ceritanya. Menjelaskan melalui apa yang sudah anak-anak warnai dan juga tempel menjadi sebuah rangkaian puzzle. Nah, kakak-kakak, dari seluruh rangkaian sekolah minggu hari ini, ada 2 pesan yang kita harapkan dapat dibawa pulang oleh adik-adik sekolah minggu. Yang pertama, Tuhan melihat Daud dari hatinya. Dan Tuhan mau Samuel belajar untuk melihat dan mendengar maksud Tuhan. Lalu yang kedua,
memahami kasih Tuhan dari kisah Daud diurapi menjadi raja. Semoga persiapan kakak-kakak semua dapat menjadi baik, sehingga kakak-kakak melayani dengan setulus hati dan juga penuh persiapan. Selamat persiapan kakak-kakak semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Terima kasih Kak Abraham sudah menolong kita mendapatkan ide yang bisa kita gunakan untuk kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas berikutnya. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai dengan 40, kisah tentang Esau dan Yakub. Kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan yang memilih. Kita akan membahas ide penyampaian cerita di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Mega Tamba yang akan membagikan ide-ide menarik. Silakan Kak Mega. Hai kakak-kakak guru sekolah minggu, bagaimana kabarnya? Kiranya kita sehat dan sukacita selalu di dalam Tuhan. Kembali bersama saya, Meganita Febrina Tamba. Dan saat ini saya mau mengajak kita semua belajar bagaimana cara penyampaian firman Tuhan kepada adik-adik kelas kecil dengan tema Tuhan yang memilih. Penjelasan tentang tema ini juga sudah disampaikan. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Bahan Alkitab pada tema ini terambil dalam Kitab Kejadian 27 ayat 1 sampai dengan 40. Ada dua tujuan pembelajaran yang adik-adik dapatkan. Yang pertama adalah Tuhan telah memilih Yakub sebelum kisah perebutan hak kesulungan yang Yakub lakukan terhadap Esau. Artinya adalah Tuhan sudah punya rencana, Tuhan sudah menentukan bahwa Yakublah yang mendapatkan hak kesulungan dibandingkan Esau, gitu ya. Bukan Esau yang dipilih, tapi Yakub yang dipilih sudah direncanakan oleh Tuhan. Yang kedua adalah anak mau hidup baik karena Tuhan sudah memilihnya. Jadi dua tujuan pembelajaran ini harus didapatkan oleh adik-adik kelas kecil. Nah, kata memilih perlu kita juga sampaikan apa arti memilih. Lalu yang kedua adalah apa alasan Tuhan memilih. Nah, menurut KBBI mengatakan bahwa memilih artinya menentukan sesuatu yang dianggap sesuai dengan kesukaan. Berarti alasan Tuhan memilih yang pertama adalah Tuhan sudah menentukan rencana hidup manusia sesuai dengan kesukaannya. Bukan kesukaan manusia. Bukan manusia yang suka-suka.
gitu ya. Apa yang dipikirkan manusia ternyata berbeda dengan pemikiran Tuhan. Nah, kakak-kakak bisa membuat ilustrasinya seperti ini. Misalnya adik-adik sering kan pergi ke tempat mainan, gitu ya. Mainannya begitu banyak di toko itu, lalu mama papa mengatakan kepada adik-adik, pilih satu mainan. Nah, adik-adik pasti sudah punya kesukaan untuk memilih mainan apa. Kemudian adik-adik menentukan mainan itu dan dibelilah sama mama papa. Gitu ya. Nah, begitu juga Tuhan juga sudah menentukan rencana hidupnya sesuai dengan kesukaannya, bukan kesukaan manusia. Nah, berarti adik-adik, cara kerja Tuhan tidak bisa kita selami melalui pemikiran manusia. Oleh sebab itu, manusia tidak usah mencari tahu tentang kenapa ya Tuhan memilih saya. Namun seharusnya kita taat dengan perintah Tuhan. Nah, ini yang menurut saya perlu kita sampaikan kenapa adik-adik dipilih oleh Tuhan. Itu tidak bisa kita selami karena Tuhan sudah menentukan rencana. Bukan kita yang menentukan rencana hidup kita. Meskipun kita boleh-boleh saja mau punya rencana hidup ke depannya seperti apa. Tapi kembali lagi, rencana kita sebenarnya itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Gitu ya. Hidup kita sudah direncanakan oleh Tuhan. Bukan kita yang menentukan. Kita boleh punya rencana, tapi Tuhan yang menentukan untuk hidup kita. Nah, cara penyampaiannya adalah pertama, kakak-kakak bisa mengajak adik-adik bermain ular naga panjang. Gitu ya. Nah, ada dua kakak GSM yang saling berhadapan, lalu tangannya seperti ini. Nanti adik-adik akan masuk ke lorong, gitu ya, terowongan, sambil bernyanyi. Boleh dengan nyanyi ular naga panjangnya, atau Tuhan memanggil nama saya, gitu ya. Nah, ketika lagu itu sudah berhenti, disitulah adik-adik tertangkap. Jadi kakak-kakak bisa menurunkan tangannya ke bawah dan adik-adik tertangkap. Menggambar ilustrasi bahwa banyak yang dipakai Tuhan, tapi hanya kamulah yang dipilih untuk masa depanmu. Kira-kira seperti itu kakak-kakak. Nah, itu juga bisa masuk ke alur cerita kisah Yakub dan Esau, gitu ya. Kenapa jadi Yakub yang dipilih? Apakah karena tindakan istrinya Ishak, yaitu Ribka, yang melakukan berbohong supaya si Yakub akhirnya berbohong gitu ya, untuk mendapatkan hak kesulungannya? Sebenarnya tanpa Ribka gitu ya, istri Yakub gitu ya, ibu Ribka berbohong, Tuhan sebenarnya juga sudah mau memilih Yakub untuk mendapatkan hak sulungan. Tapi Tuhan memberikan kebebasan buat kita dengan cara apapun, tapi ujungnya siapa yang dipilih? Ya Yakub itu sendiri. Gitu ya. Nah, lalu yang kedua, kakak-kakak bisa membawa kecap, ya, membawa kecap dan menaruh kecap ini ke tangan adik-adik. Gitu ya. Seperti ini ya, tangan adik-adik. Nah, lalu adik-adik harus seperti ini. Kemudian kakak-kakak bercerita tentang kisah dan Yakub. Kita bisa belajar dari tindakan Yakub dan Ribka gitu ya. Bahwa dia berbohong, tanpa dia bohong sebenarnya Tuhan memilih Yakub juga untuk mendapatkan hak kesulungan. Gitu ya. Selama kakak-kakak bercerita pasti adik-adik merasa pegel tangannya. Merasa jijik gitu ya. Karena di tangannya ada noda. Nah, baru kakak-kakak bisa menyampaikan pengaplikasiannya kepada adik-adik. Adik-adik, ternyata kalau kita hidup dengan dosa, itu jijik di hadapan Tuhan. Itu tidak baik adik-adik.
perbuatan berbohong itu tidak baik, karena berbohong adalah dosa. Mungkin kita ngerasa manis nih, gitu ya, sama kecap ini ya, manis rasanya. Tapi kalau lama-lama ditaruh di tangan kita akan ngerasa jijik dan pengen cepat-cepat untuk menghapus. Oleh sebab itu, marilah kita juga meminta maaf kepada Tuhan, gitu ya, kakak-kakak, meminta maaf kepada Tuhan untuk supaya dihapuskan dosanya. Jadi kakak-kakak mungkin bisa pakai tisu gitu ya, atau bisa pakai air gitu ya untuk disirami, atau adik-adik disuruh untuk mencuci tangan hingga akhirnya noda itu hilang. Nah, untuk saran lagu komitmen, kakak-kakak bisa menggunakan 3 lagu gitu ya. Yang pertama adalah Tuhan memanggil nama saya. Tuhan memanggil nama saya. Atau kata saya bisa diganti dengan nama adik-adik. Jadi waktu setelah nyanyi misalnya Tuhan memanggil nama Mega. Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil nama Mega. Juga dia panggil namamu. Misalnya gitu. Terus apa jawab Mega? Nah, Mega bisa menggunakan lagu Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Atau Mega dengan menjawabnya melalui ayat Alkitab, ayat firman Tuhan. Nah, kakak-kakak bisa menggunakan itu. Lalu yang kedua, kakak-kakak bisa dengan lagu Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Ya, bisa menggunakan itu. Lalu yang ketiga, aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, baru kakak-kakak bisa menjelaskan siapa yang berbohong melalui cerita kisah Yakub dan Esau ini. Untuk ayat hafalan terambil pada kitab Mazmur 4 ayat 4a. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Berarti Tuhan tidak main-main, tidak asal-asalan memilih kamu, memilih kakak, memilih kita semua untuk melayani Tuhan selama kita hidup. Oleh sebab itu, penekanan yang perlu ditegaskan kepada adik-adik bahwa Tuhan yang memilih, bukan aku. Kira-kira begitu kakak-kakak untuk cara menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik kelas kecil. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk pelayanan kita bersama. Terima kasih. Terima kasih Kak Mega sudah menolong kita untuk mendapatkan ide penyampaian di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Esau dan Yakub. Tuhan memilih. Kejadian 27 ayat 1 sampai dengan 40 menjadi bahan firman Tuhan. Kita akan menyampaikannya kepada adik-adik di semua kelas. Kita sedang membahas ide-ide penyampaiannya. Nah, kita akan menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas besar. Ada Kak Agus Gunawan. Kakak Pendeta Agus akan menyampaikan banyak ide menarik nih untuk kelas besar 4 sampai dengan 6 SD. Silakan Kak Agus. Halo kakak-kakak GSM, apa kabar hari ini? Bersama saya, Pendeta Agus Gunawan, kita akan mencoba untuk menyajikan pembelajaran untuk anak-anak kelas besar. Tema kita adalah Tuhan yang memilih. Nah, saudara, bacaan kita diambil dari Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Ini kisah tentang bagaimana Yakub menipu ayahnya untuk mendapatkan berkat. Untuk berkat yang tadinya akan diberikan kepada Esau. Nah, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, ketika kita menyiapkan pembelajaran melalui bahan ini, kita mesti memahami dulu. Yang pertama adalah kisah Yakub ini, kisah Yakub diberkati ayahnya, Ishak, adalah kisah yang cukup unik. Ya, kenapa saya katakan unik? Karena pertama kita tahu yang namanya berbohong itu dosa. Ya, jadi jangan sampai ketika kita mengajarkan kepada anak-anak bahwa cara yang dipakai Yakub ini adalah cara yang betul. Ini adalah cara yang salah. Jadi berbohong itu dosa dan Tuhan tidak berkenan akan dosa. Lalu Yakub memperoleh berkat kesulungannya, kita tahu dengan berbohong. Tentu saja kakak-kakak sikap tersebut tidak dibenarkan. Nah, bagaimana kita menyikapi kisah ini untuk memahami tentang Tuhan yang memilih, yang menggunakan cara berbohong ini untuk mendapatkan berkat Tuhan tersebut. Nah, ini yang perlu kita sama-sama siapkan dari awal sehingga penyampaiannya tidak menjadi salah, ya. Dan tentu saudara, kita perlu melihat ke pasal-pasal sebelumnya. Nanti kita lihat bahwa di Kejadian 25 ayat 22 sampai 23 dan ayat ke-26 kita melihat bahwa sejak dalam kandungan Esau dan Yakub ini tampaknya sudah sering bertolak-tolakan di dalam rahimnya, sering bertengkar, seling tidak akur gitu ya. Dan ketika lahir dinubuatkan bahwa suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi Yakub sudah dipilih sejak awal untuk menjadi bangsa yang lebih kuat dibanding Esau kakaknya. Nah, lalu yang ketiga, sesudah itu kita lihat juga keluar adiknya tangannya memegang tumit Esau ya. Lalu di Kejadian 25 ayat 29 sampai 34, ini juga sebuah kisah yang perlu nanti menjadi dasar bahwa di situ kita diperlihatkan tentang hak kesulungan Esau dan bagaimana Esau menganggap ringan hak kesulungannya itu dan menjualnya untuk semangkuk masakan kacang merah buatan Yakub ya. Padahal berkat kesulungan itu yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain pada konteks saat itu sangat penting, tapi di situ Esau sendiri tidak menganggap penting hak kesulungannya. Jadi ada konsekuensi juga gitu ya. Bagaimana sikap Esau ini juga bukan sikap yang baik gitu ya. Nah, dari situ kita bisa memahami bahwa ada konsekuensi dari sebuah kebohongan meskipun Yakub akhirnya mendapatkan hak kesulungan itu dengan cara berbohong. Tapi berbohong itu tetap salah, sehingga konsekuensinya Yakub harus pergi bersembunyi di rumah saudaranya ibunya, dan sepanjang perjalanannya dia takut bertemu dengan Esau yang pada waktu itu marah dan ingin menghabisinya. Nah, saran penyampaian firman di kelas besar ini, kelas besar tampaknya bisa diajak untuk berdiskusi. Kita sesekali
Bapak Ibu sekalian tidak perlu untuk bercerita lebih banyak, tapi bagaimana mengajak anak-anak bercerita lebih banyak. Jadi kita bisa mulai dengan menanyakan kepada anak-anak, apakah kita boleh mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak tepat? Misalnya kita dapat es krim nih, lalu saudara yang memberikan es krim memberi pesan supaya kita berbagi dengan adik kita. Lalu ketika adik kita tanya, tadi ada titipan es krim nggak? Lalu kita bohongin adik kita dengan mengatakan, nggak ada tuh, gitu ya. Nggak ada, dan kita menyembunyikan es krim itu supaya tidak dibagi dan kita bisa memakannya sendiri. Nah, apakah sikap seperti itu dibenarkan? Jadi kita mencari pemahaman awal dari anak-anak, dan kalau anak-anak sudah paham, tentu bahwa cara-cara itu tidak dibenarkan. Nah, maka itu menarik, setelah berdiskusi di awal dengan kasus tadi, maka saudara bisa membagi anak-anak sekolah minggu ke dalam kelompok-kelompok 3 sampai 5 orang, ya tergantung berapa jumlah dalam kelas. Pokoknya diatur, dibagi. Lalu setiap kelompok diminta setiap anak untuk membagi bacaan di situ. Ada satu anak atau kalau lebih 2 anak membaca Kejadian 27 ayat 1-40 secara pelan-pelan untuk memahami ceritanya. Dan ini juga bagian dari mengajarkan anak-anak untuk berlatih membaca Alkitab dan mampu menceritakan kembali apa yang mereka baca. Dan yang lainnya, satu orang lain di dalam kelompok itu atau teman-teman yang lainnya membaca Kejadian 25 ayat 19-34 yang akan menjadi dasar bagaimana diperlihatkan tentang bagaimana ketika Esau dan Yakub lahir dan ada nubuat tentang yang tua akan menjadi hamba bagi yang muda, dan yang tadi ya yang dikatakan Esau menjual hak kesulungannya dan menganggap ringan hak kesulungan itu. Nah, setelah mereka membaca, saudara, lalu guru sekolah minggu bisa mulai berinteraksi dengan anak-anak. Ya, apa yang mereka dapatkan? Misalnya dari bacaan yang pertama di dalam Kejadian 27 ayat 1-40, gitu ya. Jadi kita mulai dengan berdiskusi, dan ini pertanyaan bisa berkembang, Bapak Ibu sekalian. Saya mencoba memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah sikap Yakub yang berbohong itu dapat dibenarkan hanya karena ia adalah orang yang dipilih Tuhan untuk mendapatkan berkat dari Ishak ayahnya? Jadi kita minta anak-anak berpendapat di situ ya, apakah ini bisa dibenarkan atau enggak dan sebagainya. Lalu setelah itu bisa masuk ke pertanyaan kedua, mengapa Esau tidak mendapatkan berkat Yakub? Dan bagaimana Esau memandang berkat tersebut berdasarkan kisah sebelumnya? Dalam kejadian yang kita baca ya tadi, Kejadian 25 ya 19-34, kita bisa mengingatkan anak apa yang uh, terjadi dengan Esau berdasar kisah sebelumnya ketika ia menjual hak kesulungannya kepada Yakub dengan masakan sup kacang merah buatan Yakub ya. Nah, setelah kita memahami kisah Yakub dan Esau ini, lalu kita juga bisa mulai bertanya lagi kepada anak-anak, apa tujuan Allah memilih kita? Kenapa Allah memilih kita? Apa yang Allah mau ketika Allah memilih kita? Nah, kalau kita tahu Allah memilih kita, maka wujud sikap apa yang harus kita tunjukkan sebagai orang-orang pilihan Tuhan? Ya, jadi hari ini saudara guru sekolah minggu bisa kemudian menyimpulkan jawaban-jawaban dari anak-anak dalam sesi diskusi yang dilakukan. Nah, setelah itu saudara kita bisa mengajak anak-anak beraktivitas. Kita membuat komitmen sebagai orang-orang pilihan Tuhan untuk melakukan sesuatu, berdampak, mau berbagi gitu ya, tidak lagi berbohong, mengatakan kejujuran dan sebagainya. Lalu komitmen-komitmen itu kemudian dicoba untuk dituliskan dalam bentuk surat untuk Tuhan. Nah, kalau perlu dimasukkan ke amplop, dan kita berharap dalam setelah 6 bulan kita bisa mengirimkannya kembali kepada anak-anak untuk menjadi recharging, pengingat kembali bahwa kita dulu pernah nih berkomitmen seperti ini. Buka, lalu setelah 6 bulan itu bisa jadi cross check ya, apakah mereka sudah melakukan apa yang difirmankan, apa yang diputuskan oleh mereka untuk dihidupi sebagai anak-anak pilihan Tuhan. Nah, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, barangkali itu yang bisa saya sarankan untuk kita mempersiapkan bahan ajar untuk kelas besar, karena temanya memang cukup unik, ceritanya cukup unik.
maka kita perlu melakukan diskusi, dialog dengan anak-anak supaya kita tahu seberapa jauh pemahaman mereka tentang kisah ini. Baik kakak-kakak, selamat menyiapkan. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Kak Agus sudah menolong kita untuk mendapatkan ide. Semua kelas sudah kita bahas. Demikianlah episode kali ini. Semoga kakak-kakak bisa mengembangkan ide yang ada, merelevankan dengan apa yang menjadi konteks adik-adik yang kakak-kakak layani. Demikian untuk episode kali ini, kita akan tutup bersama di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan hadirkan kakak-kakak yang boleh membantu kami untuk mendapatkan ide dalam pelayanan kali ini. Terima kasih untuk Kak Pendeta Santi, Kak Abram, Kak Mega, Kak Pendeta Agus. Terima kasih semuanya. Berkati kakak-kakak yang akan melayani agar mereka semua ditolong oleh Tuhan. Kami bersyukur dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.